dan kekuatan gempanya itu bisa membelah Pulau Jawa. Lalu apakah ini ada kaitannya dengan ramalan yang tertulis dalam kitab Jangka Jayabaya atau ramalan Jayabaya, ataukah ini tanda terakhir terbelahnya Pulau Jawa benar-benar terjadi? Dan apakah ini juga ada kaitannya dengan langkah yang sudah diambil negara Indonesia untuk memindahkan IKN atau ibu kota negaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, apakah yang sekarang ini sedang diresahkan dan dikhawatirkan oleh para ilmuwan dan para ahli gempa di Indonesia terkait terjadinya gempa megatrust itu akan sama dengan apa yang juga pernah diresahkan dan dikhawatirkan oleh para ilmuwan dan para ahli gempa di Jepang? Karena ternyata apa yang diprediksikan oleh para ilmuwan dan ahli gempa di Jepang akhirnya terbukti dengan terjadinya gempa megatrust yang sudah mengguncang Jepang pada 8 Agustus lalu. Sedangkan menurut penjelasan resmi Ketua BMKG Indonesia, gempa megatrust Indonesia itu hanya tinggal menunggu waktu saja, karena sudah terjadi tanda-tanda pergerakan pada titik-titik megatrustnya seperti yang ada di Selat Sunda dan juga selatan Pulau Jawa. Dan potensi kekuatan gempanya tersebut adalah 8,7 hingga 9,0 magnitudo. Jika terjadi tsunami, bisa lebih besar kekuatannya daripada tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Dan kekuatan gempanya itu bisa membelah Pulau Jawa. Lalu apakah ini ada kaitannya dengan ramalan yang tertulis dalam kitab Jangka Jayabaya atau ramalan Jayabaya, ataukah ini tanda terakhir terbelahnya Pulau Jawa benar-benar terjadi? Dan apakah ini juga ada kaitannya dengan langkah yang sudah diambil negara Indonesia untuk memindahkan IKN atau ibu kota negaranya? Nah, sebelum membahas keterkaitan antara potensi gempa megatrust yang terjadi tinggal menunggu waktu dengan tanda terakhir terbelahnya Pulau Jawa menurut ramalan Jangka Jayabaya, silahkan tulis komen hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan menulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Inilah penafsiran 6 tanda-tanda terbelahnya Pulau Jawa dalam serat Jayabaya termasuk terjadinya gempa megatrust. Pertama yaitu cuaca yang tidak menentu. Ini disebutkan dalam serat Jayabaya dalam kalimat akeh udan salah mongso, yang setiap masuk pada wolak-wali ing zaman atau setiap bumi Nusantara ini akan menghadapi perubahan zaman atau memasuki zaman baru seperti yang sebentar lagi di 2025 adalah masuk pada zaman Kolo Subo dari zaman Kolo Bendu. Itu salah satunya ditandai dengan terjadinya gejolak alam berupa musim ataupun cuaca yang tidak menentu. Contohnya seperti jatuhnya hujan yang salah musim. Dan kejadian seperti itu dititeni oleh para leluhur Jawa dan dituangkan dalam primbon sebagai pertanda akan terjadinya bencana seperti gempa bumi yang bisa membuat Pulau Jawa semakin terbelah seperti yang terjadi pada zaman nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu. Kedua, terjadi banyak gerhana. Itu di 2024 ini pun dalam setahun terjadi 4 kali gerhana. Mungkin bagi masyarakat modern sekarang, hal ini adalah fenomena yang biasa saja. Tetapi, menurut para leluhur, terjadinya banyak gerhana itu adalah termasuk pralambang atau isyarat penting yang disampaikan oleh semesta untuk manusia
yang dalam Jangka Jayabayanya disebut dalam kalimat akeh grahono. Dan ini ditafsirkan oleh para leluhur melalui primbon juga adalah tanda terjadinya gempa yang bisa membelah Pulau Jawa, sekaligus sebagai penanda wolak-walik ing zaman atau memasuki era zaman baru. Lalu yang ketiga, terjadinya tanda berakhirnya zaman Kala Bendu. Ini disebutkan dalam Jangka Jayabaya pada kalimat akeh lindu, yaitu artinya terjadi fenomena bumi yang bergetar berulang kali dalam sehari. Dan menurut Kepala BMKG, saat ini sudah terjadi tanda getaran-getaran pada titik wilayah megatrust seperti yang ada di Selat Sunda maupun yang ada di selatan Pulau Jawa. Dan menurut penafsiran para leluhur Jawa, ini juga bagian dari tanda berakhirnya zaman Kala Bendu yang ditandai adanya gempa besar yang berpotensi bisa membelah bumi Jawa. Lalu yang keempat, yaitu terjadi gempa pada hari Jumat. Dan itu peristiwanya sudah terjadi juga di Indonesia, yaitu terjadinya gempa yang tepat di hari Jumat pada tanggal 22 Maret 2024 yang lalu di wilayah Tuban, Jawa Timur, yang menurut ilmu titen para leluhur Nusantara yang tertuang dalam kitab primbon bahwa gempa yang terjadi pada hari Jumat itu adalah pertanda peringatan bahwa akan terjadi gejolak alam dan bencana atau gempa yang lebih besar lagi yang akan melanda di masa yang akan datang. Kelima, ketika Jawa kehilangan Jawanya. Tanda ini dalam Jangka Jayabaya disebut dengan kalimat Jowo ilang Jawane. Ini ditafsirkan oleh para leluhur sebagai tanda-tanda terbelahnya Pulau Jawa, yaitu ketika orang Jawa itu sudah kehilangan jati dirinya, mereka sudah tidak berperilaku sesuai adat istiadat maupun adab tata krama atau budi pekerti yang dulu diajarkan para leluhur Jawa. Maka, bukan hanya orang Jawa tidak akan lagi menjaga warisan adat budaya para leluhurnya, tetapi orang Jawa pun juga akan merusak kelestarian alamnya sendiri akibat keserakahannya. Sehingga terjadilah ketidakseimbangan alam, lalu mengundang banyak terjadinya bencana, termasuk gempa yang bisa membelah bumi Jawa. Lalu yang keenamnya, yaitu ketika orang Jawa tinggal separuhnya atau tinggal sebagian saja. Ini dalam Jangka Jayabaya disebut dalam kalimat wong Jawa kari separo, Cina londo kari sakjudu, yang artinya orang Jawa tinggal separuh dan orang Cina atau Belanda semakin sedikit. Para leluhur ada yang sebagian memaknai kalimat tersebut secara demografis bahwa orang Jawa itu akan tinggal sebagian atau separuh saja akibat terjadi bencana alam besar seperti gempa besar megatrust yang bisa membelah Pulau Jawa dan memakan banyak korban. Tetapi ada juga yang menafsirkan kalimat tersebut adalah secara simbolis yang artinya yaitu orang Jawa sebagian akan banyak yang meninggalkan Pulau Jawa lalu pindah ke pulau lain seperti ke Kalimantan atau ke ibu kota baru. Ada yang itu disebabkan karena tuntutan ekonomi, tetapi ada juga yang karena ingin berlindung dari ancaman terjadinya gempa yang bisa berpotensi membelah Pulau Jawa. Makanya perpindahan ibu kota negara atau IKN yang sudah digagas sejak era Presiden Soekarno dan direalisasikan di era Presiden Jokowi ini, salah satu alasannya juga ada kaitannya dengan
potensi ancaman terjadinya gempa besar yang bisa mengancam terbelahnya Pulau Jawa, yang itu sudah diketahui secara turun-temurun oleh para pemimpin bangsa ini. Tetapi, marilah kita semua berdoa dan memperbanyak bersolawat agar bangsa kita ini selalu diberikan keselamatan dari potensi terjadinya bencana gempa. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.